Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika. Apa kabar anak-anakku semua? Pada hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk mata pelajaran pagi ini kita akan belajar tentang bab 1 ya, yaitu mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma ya. Nah, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari pada bab 1 ini adalah untuk pengetahuan. Itu kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, untuk keterampilannya, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Namun, pada pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini, kita baru akan belajar tentang bilangan berpangkat ya. Jadi untuk pertemuan kita pertama, pelajaran matematika di kelas 10 semester ganjil ini, kita baru akan belajar tentang bilangan berpangkat. Untuk bentuk akar dan logaritma, kita akan pelajari nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi setelah pembelajaran nanti diharapkan kalian mampu untuk menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan bilangan berpangkat dengan benar. Yang berikut tujuannya yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dengan terampil. Dan tujuan yang keempatnya adalah kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat secara terampil. Baik, untuk poin bahasannya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian yang kedua adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Dan yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. Kita mulai dari yang pertama. Mulai dari yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Nah, kalian pasti pernah menemukan bentuk perkalian yang seperti berikut ini ya. 7 kali 7. 5 kali 5 kali 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, bentuk perkalian yang seperti ini, Ibu rasa sudah tidak asing lagi. Nah, bentuk perkalian seperti ini itu disebut dengan bentuk perkalian berulang. Ya, lihat baik-baik, ini 7 kali 7, 5 kali 5 kali 5, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, ya. Jadi bentuk perkalian yang seperti ini disebut bentuk perkalian berulang. Oke, baik. Perkalian berulang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya, 7 kali 7. Ditulis seperti ini, dibaca 7 pangkat 2. Ya. 5 kali 5 kali 5 ditulis seperti ini, dibaca 5 pangkat 3.
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ditulis 4 pangkat 5, dibaca 4 pangkat 5. Maaf, ditulis seperti ini, ya, dibaca 4 pangkat 5. Jadi, apa kesimpulannya? Bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Jadi apa kesimpulannya, anak-anak? Kesimpulannya adalah bilangan berpangkat itu merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Perhatikan, jika A anggota R ini adalah bilangan real maksudnya ya. R ini ada R besar ini adalah simbol dari bilangan real. Ibu ulangi. Jika A anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat, maka bilangan A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Nah, jadi jika ada bilangan anggota bilangan real A misalnya memiliki pangkat N, itu definisinya adalah sebagai perkalian berulang dari A itu sebanyak N kali atau N faktor. Nah, perhatikan, A pangkat N sama dengan A kali A dan seterusnya sampai A yang ke N. Ya, sampai si A ini dikalikan sebanyak N faktor atau A ini dikalikan sebanyak N kali, seperti itu. A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. Ya. Nah, A-nya ini adalah merupakan bilangan pokok dan N-nya ini ya, adalah disebut pangkatnya atau eksponen. Ya. A adalah bilangan pokoknya, sedangkan N ini disebut eksponen atau pangkatnya. Kita masuk pada yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real dan M, N bilangan bulat positif, memenuhi M lebih besar dari N. Perhatikan, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, apa yang terjadi jika M lebih kecil dari N? Perhatikan ya, ini A pangkat M dibagi atau per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, bagaimana jika M-nya ini lebih kecil dari N? Ya, bagaimana jika M-nya ini lebih kecil dari N? Jika M lebih kecil dari N, maka berarti M dikurangi N merupakan bilangan negatif. Ya, kalau M-nya lebih kecil dari N, berarti M kurang N itu hasilnya adalah bilangan negatif. Misalnya, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 ini 2 kali 2, 2 pangkat 4 ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Kemudian 4 per 16 ini disederhanakan dengan sama-sama pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 4, hasilnya adalah 1 per 4 ya, sebenarnya 1 per 4. Nah, 4 itu adalah sama dengan 2 pangkat 2. Ini kita simpan dulu sebagai pernyataan pertama. Berikut, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4. Lihat ya, 2 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 2 atau minus 2.
Sehingga 2 per 2, maaf, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ini adalah pernyataan yang kedua. Sekarang perhatikan bedanya ini ya. Ini sama-sama 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Nah, tapi kemudian lihat untuk terakhirnya. Di sini adalah 1 per 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat minus 2. Oke? Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh bahwa 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat min 2. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Sehingga didapatkan ketentuan sebagai berikut. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, jika ada A memiliki pangkat min N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Nah, A-nya itu adalah bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Baik, untuk yang ketiga, sekarang bilangan berpangkat 0. Bagaimana dengan bilangan berpangkat 0? Perhatikan kembali bentuk berikut ini. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ini yang tadi ya, sudah pernah kita bahas. Nah, tapi jika pada bentuk ini ya, nilai M ini M sama dengan N, maka M dikurangi N itu hasilnya 0 ya. Kalau bilangan mereka berdua ini sama, berarti hasilnya 0. Nah, dan A pangkat A pangkat M kurang N, ulangi lagi, A pangkat M kurang N merupakan bilangan berpangkat 0. Oke. Misalnya, perhatikan, 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ya, ini 3 kali 3 itu 3 pangkat 2. Ini juga 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 per 9 sama dengan 1. Ulangi. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan ini. 3 pangkat 2 itu juga sama dengan 3 kali 3 ya. Kemudian per 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1. Simpan dulu ini untuk pernyataan yang pertama. Lihat contoh yang berikutnya lagi ini. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan, ini sama ya. Sama 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 kurang 2. 3 pangkat 2 kurang 2. 2 dikurangi 2, hasilnya adalah 0. Sehingga 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, itu hasilnya adalah 3 pangkat 0. Nah, ini adalah pernyataan yang kedua. Sekarang perhatikan lagi. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Ini juga 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, di sini hasilnya 1, ini di sini hasilnya 3 pangkat 0. Dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 diperoleh bahwa 1 sama dengan 3 pangkat 0. Jadi 1 ini sama dengan 3 pangkat 0. Sehingga didapatkan ketentuan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi, berapapun bilangannya A, jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Tetapi yang penting A-nya ini bilangan real dan A-nya ini tidak boleh 0. Ya. Jadi, tidak selain 0, bilangan ini berapapun, jika dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Yang berikut kita masuk pada sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, masih semangat anak-anakku?
kita lanjut untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, untuk sembarang bilangan rasional A tak 0 dan sembarang bilangan bulat M dan N berlaku. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7. Berarti 2 ini kita kalikan sebanyak 7 kali. Nih ya. Kemudian kali 2 pangkat 5. 2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Nih. Nah, sekarang ini sama dengan ini yang baris kedua. Ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 yang 7 kali ini kita sambung lagi dengan kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Sama dengan sekarang ada berapa kali kita mengalihkan 2 ini? Ya. Bilangan 2 ini kita kalikan berapa kali? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12 ya. Nah, sehingga 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 12. 12 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjumlahan antara kedua pangkat tersebut ya. Penjumlahan dari kedua pangkatnya itu. Jadi 2 pangkat 7 tambah 5. 7 tambah 5 adalah 12. Sehingga 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 12. Berikut untuk sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kita perhatikan contohnya. 5 pangkat 7 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 7 kurang 2. Ya. 5 pangkat 7 kurang 2. Lihat, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2. Itu sama dengan 5 pangkat 7 kurang 2. Sama dengan 7 kurang 2 berapa? Iya, bagus sekali. 7 kurang 2 adalah 5. Sehingga 5 pangkat 7 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5. Sifat yang ketiga, A pangkat M, pangkat lagi N. Wah, pangkatnya double ini ya. A memiliki pangkat M, dalam kurung, kemudian pangkat lagi N. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, 5 pangkat 2 pangkat 4. 5 pangkat 2 pangkat 4. Sama dengan, jadi 5 pangkat 2 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Nih, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5 ya. 5 kali 5, ini 5 kali 5. Kemudian yang ini 5 kali 5, kemudian yang ini 5 kali 5. Sehingga sekarang kita hitung berapa kali kita mengalihkan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, jadi 8 kali kita mengalihkan 5. Sehingga diperoleh 5 pangkat 2 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 kali 4. Sama dengan 5 pangkat 8. Bisa dipahami ya? Sekarang masuk pada sifat yang keempat. Sifat yang keempat berlaku A per B, dalam kurung ya, A per B pangkat M.
Bagaimana jika ada A per B pangkat M? Jika ada A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kita masuk contoh supaya lebih jelas. 2 per 3 pangkat 4. 2 per 3 dalam kurung pangkat 4. Sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Jadi 2 per 3 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, sama dengan, ini lihat, 2-nya kita kalikan sebanyak 4 kali, 3-nya juga kita kalikan sebanyak 4 kali. Sehingga 2 per 3 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Paham ya? Oke. Baik. Kalau sudah paham, sekarang untuk lebih mempermantap pemahaman kalian, Ibu berikan lembar kerja. Untuk lembar kerjanya, silahkan kalian download pada link ini. Silahkan dicatat linknya. Oke. Nah, setelah dicatat linknya, nanti kalian download LKPD-nya. Di situ ada tugas yang dikerjakan. Silahkan kalian latihan dengan tugas-tugas itu. Setelah selesai dikerjakan, kemudian kalian foto hasilnya, kirim via chat WhatsApp atau chat Messenger. Ya, jadi jika sudah selesai, hasil kalian itu silahkan dikirim pada chat WhatsApp atau chat Messenger. Nah, jadi Ibu berharap semua mengerjakan lembar kerja yang sudah dibagikan. Kemudian jangan lupa juga untuk mengirimkannya lewat WA atau Messenger. Nah, bagi anak-anak yang mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan kalian bisa tanyakan melalui grup kelas kita, baik grup WA ataupun grup Messenger. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari hari ini dipahami dengan baik, bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye.